Shalom. Bersukacita ketika kita kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan membahas, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ketika Allah mengizinkan Hizkia sakit, Raja Hizkia sakit, lalu dia berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, dan apa yang dilakukan Tuhan terhadap seorang raja bagi umatnya yang berdoa merendahkan hati? Tuhan melakukan hal apa? Apakah doanya dijawab atau doanya tidak dijawab? Nah, sebelum kita mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan ini, saudara, kita akan membaca dan merenungkan. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita, supaya lewat terang kuasa Roh Kudus, maka apa yang kita baca, kita renungkan, menjadi rema dalam hidup kita. Kita sembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas keberadaan Kami. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang
ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sungguh kami percaya. Just yang memegang tanganku, yang memegang seluruh hidup kami percaya sebab hanya Kau satu-satunya bagi kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memegangku dengan tangan
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Itulah salah satu berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, dan Engkau yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang berjanji akan menyertai kami, menuntun, memberkati, dan mengurapi kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu, mari urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus jamah kami buka telinga mata hati kami lebar-lebar, supaya diterangi oleh kebenaran firman Allah ini. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, ada dua perikop dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Perikop yang pertama, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, jadi Hizkia mengalami sakit, disembuhkan Tuhan. Dan yang kedua, Hizkia dan para utusan dari Babel. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan baca satu perikop dulu, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bagaimana bisa seorang raja yang sakit lalu disembuhkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Nah, sampai di ayat sini dulu ya saudara. Kita lihat tadi bahwa ada sebuah kejadian di mana Allah mengabulkan doa seorang raja. Nah, mari kita pelajari saudara. Di dalam pasal ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Hizkia sakit dan sembuhkan. Ini sebagai jawaban atas doanya. Sebagai penggenapan sebuah janji. Ingat ya, Tuhan selalu berjanji kepada Daud, "Jika keturunanmu menghormati aku, melakukan seperti apa yang kau lakukan, maka aku akan menyertai, mengokohkan kursi kerajaannya." Dan rupanya Hizkia ini sedikit banyak melakukan seperti apa yang Daud lakukan, nenek moyangnya. Karena Hizkia keturunan dari Daud. Nah, jawaban doa itu diteguhkan melalui satu sarana, yaitu apa saudara? Dengan adanya sebuah tanda yang Yesaya minta kepada Hizkia. Kalau di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11, tanda yang dari Tuhan disampaikan kepada Hizkia bahwa apa yang dirindukan tentang kesembuhan sakit penyakitnya, Tuhan jawab. Lalu bagian yang kedua, kita belajar bagaimana doa Hizkia itu mendapatkan pemulihan. Ya. Nah, dalam kedua hal ini, Yesaya adalah utusan Allah yang diutus kepada Hizkia. Jadi pada zaman raja-raja saudara, entah itu kerajaan utara 10 suku atau 2 suku di selatan, Tuhan mendampingi secara kerohanian
para nabi-nabi supaya Raja Israel Utara dan Raja Yehuda Selatan mereka takut akan Tuhan. Tapi sepanjang kita pelajari dari 1 raja-raja sampai 2 raja-raja, saudara, itu banyak sekali. Hampir sebagian besar raja-raja Israel dan Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ada satu hal yang menjadi sebuah kesejukan riwayat bagaimana Hizkia doanya dijawab karena memang dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga, kita melihat juga nanti pasal 20 ini dari ayat 20 sampai 21. Hizkia mengakhiri kehidupannya atau akhir dari pemerintahan Hizkia. Perlu kita ingat sekali lagi bahwa Hizkia ini sebenarnya raja yang ke-13 dari kerajaan selatan atau Yehuda. Dia memerintah tahun 725 sampai 697 sebelum Masehi. Hizkia ini putra Ahaz. Ya. Hizkia adalah seorang raja yang kuat dan secara internasional diakui sebagai raja yang bijaksana. Dalam hal berpolitik, saudara, tentang hubungan dengan luar negeri, ia berhadapan dengan persoalan. Apakah ia akan bergabung dengan Asyur atau bergabung dengan Mesir? Karena pada waktu pemerintahan Hizkia ini, Asyur dan Mesir itu saling berlomba untuk mencaplok wilayah, memperluas kerajaan mereka. Nah, terhadap peristiwa itu Hizkia bingung. Aku mau bergabung dengan Asyur atau bergabung dengan Mesir? Nah, hampir selama 10 tahun Hizkia bersikap netral. Artinya tidak bergabung dengan Asyur dan tidak bergabung dengan Mesir. Tetapi dalam perjalanan akhirnya, saudara, ia menggabungkan dirinya pada suatu persekutuan yang memusuhi Asyur. Tadi kita baca bahwa salah satu janji Tuhan, Allah akan melepaskan Hizkia, artinya kerajaan selatan, yaitu Yehuda, dari tangan Raja Asyur. Di ayat yang ke-6 tadi. Jadi bagaimana Hizkia mendapatkan janji penyertaan Tuhan ketika dia berdoa, dilepaskan dari ancaman Raja Asyur itu. Jadi kita mengerti sekarang posisi Hizkia seperti itu. Nah, mari kita lihat, saudara. Ketika anak-anak Tuhan, termasuk raja-raja Israel dan Yehuda ini, mengerti bahwa mereka punya Tuhan yang sanggup menolong, menjawab doa, kita tahu persis jalan keluar dari masalah kita hanya kepada Tuhan. Sejak zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang nanti diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, sampai kepada raja-raja Israel. Musa cuma satu berkata, kalau engkau taat kepada Allah, berbuat benar, maka Allah akan menyertai dan menjawab doa-doamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak taat, maka Allah akan menghukum engkau. Saudara tahu, kalau kita ingat pelajaran kita di kitab Imamat pasal 26 dan Ulangan pasal 28. Isinya tentang perkataan Musa. Kalau engkau taat, diberkati, enggak taat, dihukum Tuhan. Hanya itu. Nah, kisah Raja Hizkia ini pada hal nas yang kita baca ini, saudara, ini menunjukkan betapa Allah setia melakukan sesuai firman-Nya. Difirmankan di kitab Imamat, difirmankan di kitab Ulangan, digenapi pada zaman termasuk raja-raja 20 ini, yaitu pada peristiwa Hizkia. Dalam hal ini, saudara dan saya sudah tepat punya Allah yang menggenapi firman-Nya. Ini dasar dari apa yang harus kita ketahui, saudara. Ini merupakan fondasi untuk doa kita, pengharapan kita, cita-cita kita, selama kita hidup benar, taat, pasti diberkati. Kalau tidak taat, tidak hidup benar, ya dihukum Tuhan. Ketika Hizkia mendengar dari Nabi Yesaya yang diutus Tuhan,
untuk menyampaikan kabar tentang sakit parah yang tidak disembuhkan dan akan segera mati. Ya. Maka menangislah Hizkia. Ayat 3 tadi. Saudara, kalau kita hanya baca sepintas saja, biasalah ya. Orang divonis salah, divonis mati, divonis sakit, gak sembuh, ya udahlah pasti sedih. Tapi yang menjadi hal istimewa di sini sebenarnya begini. Yang divonis itu adalah seorang raja. Demi mendengar vonis Allah yang lewat Yesaya itu, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Hizkia adalah menangis. Karena tidak gampang, saudara. Pada zaman raja-raja, khususnya Raja Israel dan Yehuda, menangis itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi kalau kita melihat bagaimana raja-raja yang berkenan kepada Allah, menangis itu sesuatu yang mengungkapkan rasa bahwa Tuhan, aku belum siap, Tuhan, aku butuh Engkau. Tidak lumrah bagi raja-raja Israel dan Yehuda itu menangis. Tapi kalau dia mendapatkan peristiwa lalu dia menangis kepada Tuhan, wah ini luar biasa, saudara. Lalu di tengah-tengah tangisan, ya, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, ayat 2 itu. Tuhan pun membalas dengan belas kasihan dan bahkan memberikan bonus memperpanjang usia Hizkia 15 tahun. Bukan hanya itu saja. Tuhan akan melepaskan Hizkia dari tangan Raja Asyur. Tadi ayat 6. Kalau kita mundur sejenak ya, satu pasal sebelumnya, pasal 19 itu, Asyur kan mengancam ketenteraman ya, bangsa Israel, khususnya kerajaan utara dan Yehuda. Nah, ketika Tuhan melihat Hizkia merendahkan hati, berdoa, memalingkan wajah kepada Tuhan, memohon dengan sangat, ditandai dengan tetesan air mata, maka Allah berbelas kasihan. Bukan hanya menyembuhkan, ya, itu nomor 1 menyembuhkan, tapi yang kedua memperpanjang usia 15 tahun, dan yang ketiga memagari Hizkia dan kerajaannya dari serangan Raja Asyur. Ketika kita melihat hal ini, saudara, kita bisa menyimpulkan begini, bahwa Allah itu melihat hati yang hancur dari anak-anaknya. Dan Allah melihat bahwa Hizkia itu setia, percaya penuh kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan berkat anugerah dan perkenanan Tuhan. Kalau 3 berkat tadi, ya, sembuh, panjang umur, disertai Tuhan karena dipagari keselamatan Tuhan, ini merupakan berkat utama yang dinanti-nantikan oleh anak-anak perjanjian, termasuk saudara dan saya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, dengar apa kata Tuhan, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya kita akan menerima seperti apa yang Hizkia terima dalam doanya itu. Ya, ini pelajaran pertama yang dapat kita petik. Nah, singkat cerita, saudara, Hizkia itu diberikan berkat seperti itu. Mula-mulanya nggak percaya. Mana mungkin Tuhan bisa menjawab doaku, kata Hizkia kepada Yesaya di ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Ayo kamu minta tanda apa? Gitu. Dan ketika Hizkia minta tanda, diberikan tanda itu, Hizkia percaya. Dan Hizkia mendapatkan 3 janji Allah tadi. Ini perikop yang pertama. Doa Hizkia dijawab Tuhan. Namun sayang, saudara, di perikop berikutnya, kita melihat bagaimana Hizkia tidak bergantung kepada Tuhan, melainkan bergantung kepada Babel. Ini ironis sekali. Tadi di awal saya katakan ya, ada 2 bangsa yang membuat Hizkia bingung dan bimbang. 2 bangsa ini kuat, Asyur dan Mesir. Aku mau berpihak kepada siapa? Asyur atau Mesir? 10 tahun lamanya Hizkia bimbang. Sampai Allah berkata bahwa aku akan menyertai engkau dan melepaskan engkau dari tangan musuh-musuhmu, khususnya Asyur. Tetapi demi ketika
orang Babel datang ke Yerusalem, ke kerajaan Yehuda. Apa yang terjadi, saudara? Mengapa sampai Hizkia lupa bergantung kepada Tuhan? Berbalik arah, sekarang bergantung kepada Babel. Mari kita lihat. Ayat 12 sampai 19. Ini penting. Kita baca, saudara. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Ya. Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang tersimpan atau disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Apa jawab Hizkia, saudara? Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Wow. Saudara, ternyata kesembuhan Hizkia dari sakit, penyakit, dan vonis Tuhan itu lalu dipulihkan Tuhan karena doa-doanya. Kabar ini tersiar sampai ke negeri Babel, yang notabene musuh besar bangsa Israel. Bukan hanya Filistin, Asyur, Mesir, Babel pun musuh besar. Nah, ketika utusan Raja Babel yaitu Merodak Baladan ya, mengutus para utusannya datang ke Babel membawa persembahan gitu ya, upeti kira-kira seperti itu. Hizkia dengan tanpa ragu-ragu, tanpa takut ya, tanpa perhitungan matang, dia buka semua rahasia negara supaya Babel mengetahuinya. Kekayaannya, bahkan ruangan persenjataan, gudang senjatanya itu dibuka, diperlihatkan kepada utusan Raja Babel itu. Pikir Hizkia, wah ini kesempatan untuk apa? Memperlihatkan bagaimana jayanya aku memerintah Yehuda. Ini kesempatan memperlihatkan bagaimana aku diberkati Tuhan, disertai Tuhan, doaku dijawab. Dipamerkan kepada Babel. Hizkia berpikir, enggak masalah kayak beginilah. Ya, toh Babel menjalin hubungan baik denganku. Maka enggak masalah rahasia ya kepemilikan kerajaan Yehuda, bahkan sampai rahasia kekuatan persenjataannya dipamerkan oleh Hizkia kepada orang Babel. Tanpa Hizkia tahu bahwa ini merupakan sebuah sifat kesombongan. Yang tadinya Hizkia menaruh harap hanya kepada Tuhan lewat doa-doanya, penuh dengan tangisan dan air mata. Tapi sekarang terhadap ancaman Asyur dan Mesir, Hizkia menaruh kepercayaan kepada Babel. Raja, kerajaan saudara, kalau sampai membuka pintu persenjataannya, itu artinya apa? Ingin melakukan hubungan baik atau aliansi. Kau lihat ini, kekuatanku. Kau lihat persenjataanku. Jadi layaklah kita bersatu.
Kalau saat nanti Asyur menyerang, Mesir menyerang, ingat ya, Israel dan Babel sudah menjalin hubungan. Rahasia senjata saja aku sudah berikan kepadamu. Itu maunya Hizkia. Tapi tanpa dinyana-nyana, Yesaya datang kembali kepada Hizkia. Tadi siapa yang datang? Babel. Orang-orang kuat itu. Ngapain mereka ke sini? Ya mereka bersukacita karena aku sakit disembuhkan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka membawa persembahan, membawa upeti kepada aku. Terus kamu jawab dengan apa? Aku penuh sukacita dan aku buka semua perbendaraanku. Termasuk gudang senjata. Babel tahu semuanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesaya bilang gini. Ada satu masa nanti. Bahwa Raja Babel akan datang kembali. Bukan untuk mengagumi engkau. Bukan untuk bersekutu dengan engkau. Bukan untuk bekerja sama dengan engkau. Tapi mereka akan menyerang engkau. Menindas engkau. Dan orang-orangmu, keturunanmu akan dijadikan sida-sida di negeri Babel. Sida-sida itu pekerja yang dipercaya, saudara. Ya, duduk di dalam sebuah pemerintahan kerajaan Babel. Akan diangkut. Dan itu terjadi, saudara. Pada zaman Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Menyerang bait suci Allah. Meratakan bangunan bait suci. Dan menawan orang-orang Yehuda yang gagah perkasa. Termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 70 tahun orang-orang pilihan Tuhan ini dijadikan sida-sida di negeri Babel. Nanti akan kita jumpai bagaimana Babel menyerang Yehuda. Babel menyerang Yerusalem, meruntuhkan bait suci. Saudara tahu, dinubuatkan oleh Yesaya nanti ditepati pada masa pembuangan orang Yehuda ke Babel. 70 tahun. Kita lihat sekarang. Terhadap doa yang penuh dengan air mata, Allah menjawab, menyembuhkan, memulihkan, memagari. Tapi ketika Hizkia berpaling dari Allah dan mau bersekutu dengan Babel, Allah juga memberikan sebuah jawaban. Jawabannya apa? Sebuah nubuatan. Karena engkau memamerkan seluruh isi kerajaanmu, maka raja yang kau pameri itu akan datang kembali. Bukan untuk mengagumi, tapi menjajah, menawan, dan akan membuat bangsamu menderita. Saudara tahu, pembuangan ke Babel itu membuat jati diri orang Yehuda, khususnya orang Yerusalem, itu sangat rusak dan habis. Bagaimana anak perjanjian, anak raja, dijadikan sida-sida di negeri orang. Awalnya dari mana? Dari kesombongan Hizkia yang tidak tahu hati Tuhan itu seperti apa. Ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau sudah disembuhkan, kalau doa-doa kita dijawab Tuhan, tetaplah rendah hati. Jagalah rahasiamu bersama dengan Tuhan. Jangan dipamer-pamerkan. Orang yang suka memamer-mamerkan kekuatannya, mengagung-agungkan keberadaannya, memamer-mamerkan hartanya, itu siap untuk dijarah para musuh. Dalam hal ini, Hizkia mengalami karena keturunannya akan ditawan ke Babel. Ada satu hal yang membuat saya itu agak berpikir, aduh, ini Hizkia kenapa ya? Gitu. Dengan enteng dia menjawab. Ketika Yesaya bilang, nanti keturunanmu akan dijadikan sida-sida di negeri asing, yaitu negeri Babel. Dijawab enteng banget, saudara. Dia bilang begini, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Ayat 19 itu. Tetapi pikirnya, dalam hatinya ya, dia ngomong tentang kebenaran. Dia ngomong tentang kuasa Allah. Tetapi dia begini, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini sebuah egosentris dari seorang Hizkia. Oke lah Yesaya, Nabi Tuhan, gak apa-apalah aku sudah terlanjur pamer. Gak apa-apalah nanti Babel menyerang.
Asal jangan menyerang waktu aku masih hidup. Coba saudara. Kesombongan Hizkia, keangkuhan Hizkia, itu mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya. Keangkuhan Hizkia, lupanya Hizkia bergantung kepada Tuhan, beralih kepada Babel, meninggalkan warisan penderitaan kepada keturunan-keturunannya. Nanti sampai kepada pelajaran bagaimana firman dari Tuhan lewat Yesaya ini digenapi ketika Israel atau Yehuda dibuang ke Babel. Kerajaan utara ke Asyur, selatan ke Babel. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Ketika berkat dicurahkan, tujuannya supaya apa? Kita bergantung terus kepada Tuhan. Kalau kesembuhan kita terima, supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Bukan malah pamer kemana-mana. Harta dibuka pembenarannya. Rahasia antara dia dengan Tuhan dibukakan. Sehingga musuh tahu persis kelemahannya di situ. Dan itu menjadi keuntungan bagi Babel. Hal yang dapat kita pelajari adalah, mari sekali lagi, berdoa sungguh kepada Tuhan, maka akan dijawab doa kita. Tapi ingat, setelah dijawab doa kita, tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan terpikat dengan bujuk rayu iblis. Yang dalam hal ini digambarkan sebagai Babel yang datang ke Yehuda. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, dijawab Tuhan. Dan ketika jawaban itu sampai kepada kita, mengucap syukur. Jaga kekudusan, jaga kebenaran, jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan sakiti Tuhan. Seperti Hizkia menyakiti Tuhan dengan beraliansi kepada Babel. Tetap setia, taat, maka berkat Allah dicurahkan bagi kita semuanya. Dan itulah 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana kehidupan Hizkia. Pada perikop yang pertama, luar biasa. Doanya dikabulkan Tuhan. Sakit disembuhkan. Umur diperpanjang. Penjagaan Tuhan, pagar Tuhan memagari dengan sempurna kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dari serangan Asyur, bahkan dari serangan Mesir. Namun Hizkia lupa bahwa semua yang didapat datang dari Tuhan. Ketika dia menyombongkan diri untuk tidak bergantung pada Tuhan, bergantung pada Babel, supaya dia nanti bisa melawan Asyur dan Mesir jika menyerangnya. Tapi apa yang terjadi? Nubuatan Allah lewat Nabi Yesaya disampaikan kepadanya bahwa Yerusalem, Yehuda akan diserang oleh Babel. Dan terjadi. Ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menawan mereka 70 tahun sebagai budak dan sida-sida di sana. Penderitaan Israel sangat menderita. Hizkia ternyata mewarisi penderitaan bagi generasi berikutnya. Supaya hal ini tidak terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tetap akan berdoa memohon hanya kepada Tuhan. Dan ketika doa kami dijawab, kami tetap akan setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dunia ini. Karena kami tahu Allah kami lebih besar dari dunia ini. Allah Israel lebih besar dari Allah Babel. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Kami percaya kami semakin mengenal Engkau dan tetap setia hanya kepada Engkau. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.